Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dan Puma telah meluncurkan seragam ketiga untuk musim 2026-27 dengan warna serba hitam. Skuad AC Milan telah mendarat di Jakarta, Indonesia untuk menjalani tur pramusim berikutnya menghadapi Chelsea di Stadion Gelora Bung Karno. Sebelumnya Diavolo dilaporkan akan menggunakan jersey ketiga mereka yang baru untuk pertama kalinya pada pertandingan tersebut. Sekarang Rossoneri mengkonfirmasi peluncuran seragam ketiga melalui website resmi klub dengan menuliskan, AC Milan dan Puma meluncurkan seragam ketiga musim 2026-27 dengan warna dasar hitam yang jelas. Jersey ini membawa warna klub ke keseimbangan kromatik baru dengan warna merah menjadi lebih menonjol dan intens dari sebelumnya, namun tetap setia pada esensi klub, tulisnya. Di sisi lain, CRO AC Milan yaitu Michael Ottol ikut berkomentar dengan mengatakan, AC Milan menceritakan kisahnya sendiri melalui apa yang diwakilinya dan warna Rossoneri ada ekspresi paling nyata. Bagi klub, jersey ketiga adalah kesempatan untuk berinovasi. Jersey ini membawa warna tradisional ke wilayah baru, di mana sepak bola bertemu dengan budaya kontemporer. Inilah cara kami terus berkembang sambil tetap dikenal di setiap era, ungkapnya. AC Milan sudah merekrut striker pada musim panas ini, tetapi tampaknya mereka siap beli satu lagi menurut sebuah laporan. The Sun melaporkan bahwa para pencari bakat dari Manchester United, Arsenal, Porto, dan Milan hadir untuk menyaksikan penampilan Kaua Elias pada awal pekan ini. Saat pemain muda asal Brazil itu mencetak hat-trick sempurna pada babak kedua saat Shakhtar Donetsk menghajar Kudryavka 1-5. Tim Ukraina itu tampaknya akan meminta setidaknya 40 juta euro kepada tim-tim yang serius ingin membawa sang penyerang keluar dari Donbas Arena. Elias menunjukkan bahwa dia akan menjadi penyerang tengah yang lengkap setelah penampilan luar biasa di sana. Cari bakat dari Rossoneri memberikan laporan yang cukup positif dan manajemen tampaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran konkret. Namun jalan mereka tidak akan mudah karena tim-tim dari Premier League tampaknya juga sangat serius untuk meramaikan perburuan. Ruben Amorim masih menginginkan 4 perekrutan pemain baru lagi pada musim panas ini menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa area pertama yang ingin diperbaiki oleh Amorim adalah lini pertahanan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dia ingin merekrut Gonzalo Inacio ke Milanello untuk memperkuat bek tengah, tetapi kedatangannya akan sangat tergantung dengan situasi dari Fikayo Tomori. Pada lini tengah, Amorim menginginkan rotasi 4 pemain dan favoritnya saat ini adalah Pierre-Emile Hojbjerg. Pemain milik Marseille itu akan menjadi pilihan sempurna untuk melengkapi lini tengah yang tampaknya akan menjadi milik Luka Modric, Adrien Rabiot, dan Ardon Jazari. Tetapi penjualan pemain lainnya terlebih dahulu tetap dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah lini serang. Pelatih asal Portugal itu menginginkan 2 rekrutan baru untuk mempertajam lini serang, dan pemain nomor 10 adalah prioritas. Beberapa nama telah muncul seperti Mathias Sole, Ethan Nwaneri, dan yang terbaru Dario Osorio. Selain itu, Rossoneri masih memiliki beberapa nama seperti Santiago Gimenez dan Andre Kostic. AC Milan mempertimbangkan minat dari 2 tim luar Italia kepada David Odogu menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Gianluca Di Marzio yang melaporkan bahwa Odogu merupakan salah satu dari sedikit pemain yang pasti akan meninggalkan Milan pada musim panas ini. Tidak mungkin dia akan terus duduk di bangku cadangan dan hanya menjadi pilihan kesekian. Jadi Diavolo mulai terbuka meminjamkannya selama 1 musim. Bergabung dengan Milan Futuro di Serie D jelas terlalu jauh di bawah levelnya. Jadi Odogu akan dipinjamkan ke klub-klub di Liga Top Eropa yang tertarik kepadanya. Saat ini, tim terdepan adalah Mainz dari Jerman dan bergabung ke sana akan membawanya kembali ke Bundesliga. Di sisi lain, Anderlecht juga ikut menunjukkan minat kepada sang bek. Meskipun tampaknya tidak terlalu terpakai di San Siro, tetapi ternyata ada banyak minat dari Jerman kepada Odogu musim panas ini. Jika memang tidak mungkin menjamin menit bermainnya musim ini, maka pulang ke Bundesliga bisa menjadi alternatif menarik bagi sang pemain maupun bagi Rossoneri itu sendiri. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan telah mengkonfirmasi bahwa Ismail Bennacer telah meninggalkan klub setelah kedua belah pihak sepakat pemutusan kontrak. Karir Bennacer di Milan terasa aneh karena hanya dalam beberapa tahun semua kesuksesannya menjadi mimpi buruk. Di bawah asuhan Stefano Pioli, Bennacer menjelma menjadi jenderal lapangan tengah yang sangat kuat, dan bahkan waktu itu dia sempat digadang-gadang akan menjadi pesaing serius dalam perebutan Ballon d'Or. Namun semuanya tiba-tiba berubah setelah cedera lutut serius di Liga Champions dan serangkaian masalah fisik yang membuatnya terus mengalami penurunan performa. Perjalanan
Perjalanan sang gelandang di San Siro sudah mencapai babak akhir, di mana klub mulai memutuskan untuk melepasnya sejak insiden pada Januari 2025 silam. Sekarang Rossoneri mengkonfirmasi bahwa gelandang Aljazairi itu akan meninggalkan klub setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemutusan kontrak dan dia akan berlabuh ke Qatar. Berikut pengumuman Milan disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan dapat mengkonfirmasi pemutusan kontrak Ismail Bennacer dengan kesepakatan bersama. Klub ingin mengucapkan yang terbaik untuknya di masa depan. Tulisnya. Jens-Peter Hauge masih mencintai AC Milan dan berharap dapat kembali bermain di San Siro. Hauge berbicara tentang hubungannya dengan Diavolo dan keinginannya untuk kembali ke sana di masa depan. Berikut beberapa komentar mantan penyerang Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya benar-benar suka klub ini. Itu adalah tim pertama saya yang saya mainkan di luar Norwegia dan Bodo. Rekan setim saya dan semua orang yang bekerja di klub sangat memperhatikan saya. Itu adalah masa yang sangat menyenangkan di Milan, di mana ada pemain-pemain hebat seperti Ibrahimovic. Kalian selalu bilang begitu, tapi saya menikmati waktu saya di Milan dan mungkin saya seharusnya lebih sabar tanpa pergi setelah hanya satu musim. Itulah sepak bola, semuanya terjadi dengan cepat dan saya tidak boleh menyesal. Waktu saya di sana sangat positif. Mereka hanya perlu terus bekerja. Mereka punya pemain berkualitas dan mereka tim yang bagus. Saya pikir mereka akan kembali tampil baik musim ini. Sepak bola itu sulit, Anda harus bekerja, terus berkembang dan kemudian hasilnya akan datang. Saya mendukung mereka. Itu benar-benar momen yang luar biasa bagi saya. Saya benar-benar ingin tampil baik di pertandingan itu, terutama di San Siro dan perjalanan pulang ke Milan. Itu adalah pertandingan paling spesial bagi saya di Liga Champions. Saya tidak tahu, saya baik-baik saja sekarang, tapi saya berharap bisa kembali. Forza Milan, ungkapnya. AC Milan mulai serius mempertimbangkan merekrut Rafael Guerreiro secara gratis menurut sebuah laporan. Milan News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir Milan sedang memantau pasar dari pemain-pemain yang tersedia secara bebas transfer. Hal ini dilakukan demi mencari pemain yang dapat melengkapi skuad Ruben Amorim dan nama Guerreiro terlihat ideal untuk peran wingback. Mantan bintang Borussia Dortmund itu sedang mencari rumah baru setelah waktunya bersama Bayern Munchen berakhir. Pemain serba bisa asal Portugal itu dapat memainkan berbagai peran dan dia akan menjadi pilihan ideal jika pada akhirnya Pervis Estupinan hengkang dari San Siro musim panas ini. Sebagai wingback serbaguna, Guerreiro dapat menawarkan rekannya kemampuan teknis yang kuat dan bahkan berbagai peran lainnya. Sebaliknya, dia lebih dari mampu untuk mengisi peran di sisi kiri dengan profil yang lebih menyerang dan dia juga dapat menjadi salah satu penendang bola mati. AC Milan sedang mengajukan penawaran signifikan untuk membawa Leandro Paredes menurut sebuah laporan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Ruben Amorim menginginkan seorang gelandang lagi untuk direkrut ke Milanello musim panas ini. Keinginan utama pelatih asal Portugal itu adalah Morten Hjulmand, tetapi sekarang tampaknya dia mulai mengalihkan perhatian kepada Pierre-Emile Hojbjerg. Milan News mengutip Arevalo Martin dari ESPN Argentina yang menyatakan bahwa Diavolo telah membuat tawaran signifikan untuk mantan gelandang AS Roma yaitu Paredes. Hal ini tidak lepas dari performa sang gelandang selama segelaran Piala Dunia saat membantu Argentina meraih medali perak. Dengan mempertimbangkan kebutuhan tim saat ini, tentu saja kedatangan mantan gelandang Paris Saint-Germain itu masih menjadi perdebatan. Namun sang jurnalis tidak memberikan informasi lebih lanjut berapa nominal tawaran yang diajukan dan bagaimana niat dari sang gelandang. Jadi mari kita nikmati dulu rumornya ya guys. Luka Modric tampil luar biasa saat menghadapi Inter dan tampaknya mulai meyakinkan Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan tentang bagaimana kehadiran Modric langsung memberikan pengaruh yang signifikan pada jalannya pertandingan melawan Inter. Meskipun baru kembali berlatih selama beberapa hari yang lalu, dia tetap mampu tampil menawar dalam memimpin lini tengah selama 30 menit. Veteran Kroasia itu juga diberikan ban kapten saat memasuki lapangan dan tentu saja ini mengkonfirmasi betapa pentingnya peran Modric bagi pelatih Ruben Amorim. Meskipun itu hanyalah pertandingan persahabatan, Modric tetap tampil konsisten dan hal ini menunjukkan bahwa pilihan perpanjangan kontrak tidaklah salah. Sepanjang pertandingan, mantan bintang Real Madrid itu menjadi jenderal lapangan tengah yang mengatur jalannya pertandingan dan berperan besar menyeimbangkan permainan tim. Performa seperti ini jelas membuktikan bahwa dia masih memberikan kontribusi besar meskipun sudah berkepala 4.